Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung Mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu? Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan video dari seorang yang gak asing lagi, yaitu Najwa Shihab. Ya, Najwa dalam acaranya yaitu Mata Najwa, dia mewawancarai kursi kosong yang menurutnya seharusnya Menteri Kesehatan Terawan hadir dan duduk di kursi tersebut. Katanya sudah berkali-kali Najwa mengundang Menteri Kesehatan untuk hadir di acara Mata Najwa. Tetapi Menteri Kesehatan Terawan tak kunjung hadir, sehingga muncullah drama horor yaitu Najwa dan kursi kosongnya. Sejujurnya sebelumnya saya menilai Najwa adalah seorang presenter yang pintar, kritis, dan dalam setiap acaranya banyak memberikan nilai-nilai baru yang baik. Karena sebagai seorang presenter, Najwa mampu mengupas orang yang dia wawancarai dengan melemparkan pernyataan atau pertanyaan kritis. Tapi kali ini saya justru terheran-heran dengan acara Mata Najwa yang satu ini. Di acara Mata Najwa kali ini, bagi saya seolah-olah sedang melihat seorang yang arogan, yang merasa paling pintar, merasa acaranya paling populer, sehingga seolah-olah siapa saja yang diundangnya harus hadir untuk diwawancarai. Tidak peduli siapa saja, termasuk Menteri Kesehatan Terawan. Karena tak kunjung datang, dibuatnya menjadi sebuah drama kursi kosong. Bagi saya, Najwa dalam acara tersebut keterlaluan. Dalam acara tersebut, Najwa seolah-olah memprovokasi dan berusaha menyudutkan Menteri Kesehatan Terawan. Hal ini jelas dengan sekian pertanyaan yang dia lemparkan ke kursi kosong tersebut. Mungkin melihat respon orang-orang mengenai acaranya tersebut, maka Najwa sempat menulis sebuah status yang isinya mengundang atau meminta pejabat untuk menjelaskan kebijakan yang diambilnya adalah hal yang normal di alam demokrasi. Memang benar itu normal. Akan tetapi, seperti Najwa yang bebas mengundang siapa saja untuk hadir ke acaranya, maka sebaliknya setiap orang yang diundangnya juga bebas dong untuk menolak undangannya. Jika motif dari undangannya adalah supaya melalui kehadirannya, Menteri Kesehatan Terawan dapat menyampaikan kebijakan-kebijakannya yang akan dilakukan dalam menghadapi pandemi, maka tentu saja untuk melakukan hal tersebut tidak harus dari acara Mata Najwa. Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. Lalu kenapa harus mengadakan acara monolog wawancara kursi kosong? Apa karena Najwa terlalu ngebet, pengen sekali Menteri Kesehatan Terawan hadir di acaranya? Jelas saja ini tidak etis. Bagi saya ini kurang ajar namanya. Satu hal yang paling menonjol dari wawancara kursi kosong itu adalah Najwa seperti menyindir Menteri Kesehatan Terawan untuk mundur. Sama halnya dengan Menteri Kesehatan dari negara-negara lain yang juga mundur. Menurut Najwa, mereka juga mundur oleh karena permasalahan yang sama, oleh karena ketidakmampuan menghadapi pandemi ini. Jikalau Najwa akan berdalil bahwa itu hanya sebuah pertanyaan, maka saya akan tekankan itu hanya memprovokasi rakyat untuk semakin membuli Menteri Kesehatan Terawan. Najwa seharusnya sadar betul bahwa Terawan masih dan terus-menerus bekerja melawan pandemi. Terawan bukan orang yang suka mencari-cari media untuk dilihat orang. Tidak seperti beberapa orang yang sukanya selalu muncul di media, banyak bicara tapi nggak ada kerjanya.
Najwa seharusnya tahu bahwa Menteri Kesehatan Terawan juga bebas memilih untuk hadir atau tidak hadir dalam acaranya tersebut. Drama kursi kosong itu menunjukkan betapa arogannya Najwa yang secara tidak langsung mau menunjukkan setiap orang yang diundangnya wajib hadir. Itu kan arogan namanya. Dari acara tersebut jelaslah bahwa Najwa hanya ingin sensasi bukan informasi. Logikanya begini. Najwa mewawancarai kursi kosong karena Menkes Terawan tak kunjung hadir dalam acaranya. Padahal nyatanya Menkes Terawan sudah memerintahkan bawahannya untuk hadir, namun ditolak oleh Najwa. Ini jelas sensasi namanya. Padahal yang dibutuhkan publik adalah informasi. Bawahan Menkes yang diperintahkan itu pasti membawa informasi sesuai apa yang akan disampaikan Menkes Terawan sendiri. Maka dapat dikatakan bahwa Najwa menolak informasi hanya untuk sensasi. Maka lahirlah drama kursi kosong. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata Najwa untuk Menteri Terawan. Mengapa menghilang, Pak? Anda minim sekali muncul di depan publik memberi penjelasan selama pandemi. Rasanya Menteri Kesehatan yang paling low profile di seluruh dunia selama wabah ini hanya Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Atau kehadiran Menteri Kesehatan di muka publik memang Anda rasa tidak terlalu penting? Bukankah Menkes seharusnya menjadi pelindung dan pembela utama nakes? Kapan perbaikan bisa kita lihat? Pak Terawan, ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Director-nya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang Menkesnya mundur itu?